Masuk sana keluar. Maaf, saya takut. Maaf. Keluar si anjing. Sana keluar. Bagong. Aing orang dia anjing. Tapi saya janji demi Tuhan nggak pernah mesum. Saya kasih penjelasan, nggak jadi yang denger, langsung dipecahin kaca pintu. Dia dari kaca yang pecah itu dia saya dari belakang sampai saya nggak bisa napas. Saya digebuk, ditendang, kupingnya robek. Saya mau diculik, itu mau dibunuh. 3, 2, 1, close the door deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada Dave Stanley. Ya. Halo. Ini ada videonya dulu nih, kita lihat. Gak bisa loh, I'm not even joking. Are you passing the gas pedal? Iya. Fuck, they're coming again. Tuh kan, Jihan, they're coming again. How? It's blinking lagi, the lights. Lama nih. Apa? Hah? Mogok, Pak. Aing serek. Jina. Bukan, Pak. Untuk buka anjing lain. Ini Nggak, rusak, dengerin dulu, Pak. Sorry, Pak. Cuma... Jangan sabar anjing. Sorry, Pak. Hah? Sorry. Sia ada masuk ulah di dia. Iya, aing goblok. Sorry. Maaf. Masuk sana keluar. Maaf, saya takut. Maaf. Keluar si anjing. Sana keluar. Bagong. Aing orang dia anjing. Tapi saya janji demi Tuhan nggak pernah mesum. Aing security dia. Tolong Pak. Warga Korea dikeroyok geng motor di Bandung Barat. Dikira berbuat mesum di dalam mobil. WN Korea dikeroyok geng motor di Padalarang saat mobilnya mogok. Kaca pintu Toyota Fortuner bolong. Saksi bisu WNA Korsel dikeroyok 6 anggota geng motor XTC. Oke. Itu kejadiannya kapan sebetulnya? Tanggal 4 Februari 2024. 4 Februari? 4 Februari 2024 tahun Oke. ini. Jadi itu ceritanya lagi ngapain kamu? Jadi itu pukul 2 pagi. Iya. Kita tuh lagi jalan-jalan naik mobil di Kota Baru Parahyangan. Itu KBP tuh, ya? KBP betul, daerah dekat Bandung. Nah, kebetulan teman aku tuh tinggal di sana. Dia warga negara Korea gitu. Teman dari SMP, SMA sampai kuliah gitu. Nah, kebetulan teman aku lagi pulang ke KBP, pulang lagi Indo karena lagi liburan sekolah. Oh, dia udah tinggal di Korea nih? Enggak, dia lagi di London saat itu. Oh, lagi di London. Oke, lagi Iya. ke Bandung nih. Lagi ke Bandung. Nah, tadinya kita mau pergi makan dan hangout di rumah aku aja atau kayak di daerah Bandung gitu. Oke. Tapi kita akhirnya kita pergi ke Padalarang. Terus itu awalnya aku bawa mobil sendiri, Om. Nah, terus kita tukar mobil karena teman aku mau ngerokok dan mobil aku nggak mau bau. Jadi kita pakai mobil dia. Oke. Dan akhirnya kita beli McD jam aku ada notesnya nih, sorry. Oke, jadi kita beli makan McD itu jam 1 pagi, Om. Terus kita sampai ke TKP. Jadi kita biasa sering hangout bareng-bareng temen aku, berenam biasanya. Tapi karena semuanya lagi masih di luar negeri, cuman aku sama temen aku yang Korea ini. Kita pergi makan, terus langsung kita ke KBP daerah Golf. Nah, di daerah Golf itu tuh jalanannya sepi memang. Sepi, kosong. Saat itu kayak udaranya masih dingin banget. Banyak bintang-bintang. Tapi nggak ada lampu. Gelap banget gitu. Nah, saya pikir kan dari dulu aman ya. Karena di KBP saya selalu hangout jam segitu. Memang mungkin buat orang-orang sedikit aneh ya. Maksudnya kalau kita kenapa hangout jam 2 pagi? Berdua di mobil gitu-gitu. Iya, tergantung sudut pandang orang. Kalau pikiran negatif itu kan. Betul. Oke, tapi terus buat teman-teman saya itu udah hal yang biasa banget ya. Karena udah sering dari dulu. Terus udah gitu jam 2:11 itu kita nyadar bahwa mobilnya tuh mogok, Om. mogok tuh maksudnya nggak nyala apa Nggak gimana? nyala starternya.
Karena Aha. saya nggak sadar bahwa Mhm. selama kita makan itu temen aku matiin mobilnya, tapi lampunya nyala. Oke. Oh, jadi habis tekor kali Iya, bensinnya akinya, akinya oke. soak gitu. Oke, terus? Udah gitu aku langsung telepon mami aku saat itu juga. Nah pas lagi telepon tuh ada orang yang gebrak pintu. Jadi mami saya dengar semua percakapan aku dan orang yang Itu kamu rekam tuh kan ada. Berarti saat itu belum aku belum rekam. Oke, Belum rekam. terus? Nah udah gitu pas lagi telepon dia ngomong keamanan 100. Oh, minta uang keamanan 100.000. Iya, tapi saya kurang mengerti gitu. Dia ngomong keamanan 100. Ya mungkin karena ada kata-kata 100 mungkin dia mungkin minta duit gitu ya. Tapi saya nggak diwaro karena saat itu juga saya nggak ada cash. Oke. Dan saya pikir kalau saya buka jendela mungkin bisa ditodong atau gimana. Jadi buat keamanan saya nggak akan kasih dan nggak akan ladenin. Gitu. Akhirnya dia balik, motornya pergi Om. Terus dia balik lagi jam 2.37, sekitar 20 menit. Oh, jadi 27 dia menit. sempat pergi balik lagi. Iya, balik lagi. Nah kali ini dia cuma ngelilingi mobil, lihat kondisi mobil aku, terus dia pergi lagi Om. Jadi nggak ada gebrak, nggak ada apa. Lalu jam 2.50 motornya kembali balik lagi. Tapi kali ini itu 2 motor, 4 orang. Satu motor 2 orang. Jam 2.50. Udah gitu pintu saya digebrak dan nggak lama mungkin sekitar 10 menitan dia bawa teman-temannya. Jadi 3 motor 6 orang Om. Nah dari situ dia bawa kayak batu besar, dipecahin mobil kaca tengah kiri kanan. Terus itu kita udah explain bahwa udah dijelasin bahwa kita tuh nggak berbuat hal mesum. Oke, kita putar lagi videonya itu. ya. Ini kamu ngerekam ini pas apa karena merasa terdesak apa nggak sengaja apa kamu memang udah harus ada bukti nih bukan? Saya dari dulu emang habit rekam semuanya gitu. Jadi misalkan ada acara apa saya selalu rekam gitu. Nah kebetulan kamu nyalain videonya tuh pas apa? Pas yang kamu memutuskan buat gue nyalain video nih? Dari awal Om, dari kita beli McDonald pun udah aku video. Oh, jadi lo untung ada video itu gitu ya? Karena kita selalu bikin kenang-kenangan. Aku buat share ke teman-teman aku yang masih kuliah di luar negeri di WA gitu. Oke, kita putar lagi videonya ya. Masuk sana keluar. Maaf, saya takut. Maaf. Keluar sih anjing. Sana keluar. Ngomong aku bagong. Aing orang dia anjing. Tapi saya janji demi Tuhan nggak pernah mesum. Aing security dia. Ini kamu pada saat tuh ketakutan dong sama teman kamu tuh ya? Ketakutan banget. Ya karena dia nuduh kamu mesum lah segala macam gitu kan? Tadinya saya juga udah mau kasih lihat bahwa baju saya tuh masih di tuck in. Iya. Saya ngomong gitu karena jujur kalau kayak lagi deg-degan gitu Indonesia saya kurang bagus gitu. Oke. Jadi saya ngomong pakai bahasa Inggris tapi Mana ngerti mereka? dikata-katain gitu. Iya. Iya. Tapi saya tadinya pengen kasih penjelasan bahwa baju saya tuh saya masih pakai polo Om. Jadi bajunya masih lipat masukin ke dalam sana buat kasih bukti bahwa saya nggak berbuat hal mesum. Tapi udah saya kasih penjelasan nggak ada yang denger, langsung dipecahin kaca pintu. Lalu dari situ karena saya duduknya di passenger seat yang depan, teman saya yang mengemudi mobil, jadi saya otomatis sebelah kiri dan langsung dicek dari belakang pintu mobil yang kacanya pecah. Oke, masuk tuh dia. Oke. Masuk, tapi nggak nyampe masuk ke mobil. Dia dari kaca yang pecah itu dia saya dari belakang sampai saya nggak bisa napas. Gitu. Lalu abis itu dia bilang suruh saya keluar dan saya udah bilang saya bakal keluar kalau kita ngomong secara kekeluargaan. Akhirnya saya keluar langsung digebuk semuanya, langsung 6-6-nya ngebukin saya sampai saya jatuh ke lantai. Ini baru sadisnya geng motor nih kalau kayak gini kan ya. Oke, terus? Udah gitu saya digebuk, ditendang, kupingnya robek. Terus saya juga kebetulan baru pulang dari Korea itu 2 hari yang lalu sebelum kejadian itu. Baru operasi hidung. Sekarang silikonnya bengkok gitu. Apa yang dipukul? Apa aja pada saat itu? Sini, kepala, belakang, shoulder, kuping. Kamu nggak ngelawan tuh berarti? Nggak ngelawan karena yang saya pikir itu yang prioritas buat saya itu hidung saya yang baru saya operasi. Karena bukan cuman perjuangan ya,
butuh waktu yang lama untuk sembuh gitu. Operasi hidung aja kalau mau bagus hasilnya nunggu 1 tahun. Ini 2 hari setelah saya pulang dari Korea udah digebuk. Terus teman kamu yang cewek itu? Nggak dipegang, nggak di apa untungnya. Tapi dia teriak-teriak aja pasti apa? Nggak Nangis? teriak-teriak, nangis. Dan kita udah minta maaf ke orangnya. Ya. Walaupun kita nggak berbuat salah, kita langsung ngomong Bagus. inisiatif. Ya, ngomong. gentle lah. Apa kata dia? Nggak didengar, langsung pecahin gitu-gitu. Iya. Oke. Teman kamu yang cewek itu trauma dong? Trauma. Apa akibatnya pada saat itu ke dia? Kamu langsung anterin dia pulang apa mobilnya kan mogok tuh? Enggak. Abis gitu saya udah ditonjok di lantai, saya sempet bugilin bajunya. Dicopot bajunya dari badan saya buat kasih tahu ke orang-orang bahwa saya tuh mesum. Oh, sama dia dicopot? Iya, direkayasa ceritanya. Gila ya orang-orang yang begini, itu yang settingan-settingan jahat tuh kayak begini nih gitu. Oke, terus? Direkayasa, lalu saya diculik tuh pakai motor. Jadi saya dijepit sandwich, saya di tengah, ada yang mengendari dan yang di belakang juga duduk di motor yang sama. Temen kamu yang cewek tetap ditinggal di mobil? Tinggalin. Jadi aman-aman aja, tapi semuanya ikutin saya gitu. Tadinya saya mau diculik itu mau dibunuh. Tadinya dia ngomong kayak gitu. Oh, dibilang apa? Pakai bahasa Sunda, orang payahan sih maneh. Oke. Gitu. Tapi dia bisik-bisik ke saya. Iya. Itu saat itu HP saya udah terletak di rumput. Iya. Jadi udah nggak ada. Untungnya saya udah share location ke orang tua saya, ke keluarga saya juga. Dan kita udah sempet telepon bantuan dari polisi juga. Tapi nggak ada jawaban dari polisi yang terdekat. Jadi yang dari Cimahi dia baru datang. Tapi lu Sherlock tuh pas kapan lu Sherlock? Sebelum pas lagi digebrak. Gebrak saya langsung Sherlock. Cerdas sih. Jadi berpikir cepat Sherlock karena Sherlock, iya. Oke. Dan lu telepon polisi pas saat itu juga? Iya. Telepon kemana dulu? Begitu dipecahin saya telepon ke papi saya bilang suruh telepon polisi sekarang. Tapi sayangnya karena jam 2 subuh mungkin kayak kurang aktif ya gitu. Nah, ini harus dibenahi dari sistem kepolisian kita nih. Kalau di luar negeri kan lo telepon 911 ya ampun nggak sampai 5 menit juga lo datang. Bukan polisi, pemadam kebakaran, ambulan semua datang. Bener. Ini harus dibenahin sebelum sama kepolisian kita nih. Lalu abis gitu datang, tapi sayangnya saya udah di balai desa. Nah, dari balai desa itu tuh begitu saya diculik, udah mau tahu dibunuh, saya langsung banting motor. Jadi kita semua jatuh, saya coba kabur. Oh, lu gituin badan ya? Iya, jatuh, semua kabur. Saya lari, terus saya kepelitek om. Apa? Kepelitek. Jadi jatuh, digebuk lagi, sampai ada satpam patroli datang ke lokasi gitu. Abis gitu satpam patroli sempat bantu saya, dibawa masuk ke mobilnya. Tapi itu kondisi mobilnya tuh mobil box patroli yang kacanya masih terbuka kiri kanan, saya di tengah. Itu pun saya masih ditonjok sampai udah nyampe ke balai desa pun masih ditonjok. Akhirnya nggak dibawa ke kampungnya mereka, tapi mereka mau saya dibawa ke balai desa. Jadi kita semua udah setuju bahwa kita bakal ngomong secara kekeluargaan ke balai desa. Udah gitu polisi saya baru nyampe sekitar 10 menit saya setelah sampai di balai desa gitu. Orang tua saya juga udah nyampe, koko saya juga sampai. Dan di situ pun kan kondisinya udah berdarah-darah ya Om ya, udah telanjang gitu. Nggak ada baju, darahnya kemana-mana, kuping robek, udah pusing banget lah gitu. Istilahnya udah sempet hampir mau pingsan. Dan di situ pun saya nggak ada yang bantu saya gitu. Di mobil box itu saya sendiri, mobil satpam, saya sendiri dan nggak ada air, nggak ada tisu. Dan saya harus nunggu sekitar 30 menit sampai saya bisa ketemu mami saya. Padahal mami saya tuh mobilnya di belakang mobilnya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena pelaku-pelaku masih ada di daerah situ, mau diamanin dulu. Oke, ya gitu caranya ya. Akhirnya polisi datang. Salah satu pelakunya kabur, sampai sekarang kita masih coba berusaha untuk cari orangnya. Oh, jadi ada satu pelaku yang masih belum ketemu nih? Iya, belum. Satunya itu udah masuk penjara karena kebetulan dia di bawah umur. Berapa umurnya? 17. 17 tahun masih sistem peradilan anak? Iya. Divonis berapa tahun dia? 2 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Inilah. Sistem peradilan anak tuh di negara kita harus dirubah. Karena anak-anak sekarang tuh yang oknum-oknum penjahat kriminal anak-anak tuh pada belangsak-belangsak.
umur 12 tahun, 13 tahun orang bisa orang kok. Udah deh, hapusin deh. Sistem peradilan anak boleh, tapi dengan pengecualian kriminal model apa yang itu ada pengecualiannya. Bener nggak sih? Kalau nggak sih enak-enak aja anak sekarang bisa buat kriminal lebih sadis daripada yang dewasa-dewasa. 2 tahun tuh. 2 tahun 8 Yang 17, bulan. padahal umurnya udah 17 tahun. Udah 17 tahun 10 bulan. Siapa namanya tuh? Saya juga nggak tahu. Oke. Jadi kalau yang urusan pengadilan gitu-gitu itu keluarga saya. Oke, dan yang 4 lagi? 4 lagi masih sedang proses. Ini umurnya udah di atas 18 tahun semua nih? Udah. Ini harus seberat-beratnya nih. Jaksa penuntut umum udah ngasih tuntutan? Udah. Berapa tahun? Pasal KUHP 170, 5 tahun, 6 bulan. Ya mudah-mudahan hakim vonisnya maksimal ya. Karena nggak ada ampun buat orang-orang kayak gini nih. Kalian-kalian ini pelaku-pelaku remaja-remaja gini, ini udah pasti geng motor berarti ya? Katanya sih. Iya, ya berarti kalian tuh emang pantas kalian dihukum seberat-beratnya. Orang-orang kayak gini kayak semua nih. Harus lo di penjara lo. Ya kalau perlu, biar gimana kalian mendapatkan perlakuan yang sama di penjara atau lebih parah lagi nanti. Gua gedek kadang-kadang sama orang-orang yang biadab-biadab kayak gini. Kesel Iya. emang. Ya gua aja kesel. Iya kan? Cuman mereka keluarga juga udah sempat minta maaf di pengadilannya. Dan kalau saya sih ya maafin aja. Cuman ya maafin sih maafin. Tapi jangan lu cabut tuntutan. Cuman ya. saya pengen keadilan aja ya. Iya. Maksudnya kayak saya juga ada kerugian. Iya. Harus dibayar dengan yang adil. Ya semaksimal mungkin lah. Ini di pengadilan negeri berarti di daerah mana nih? Di Bale Endah. Bale Endah ya. Oke. Vonisnya udah tahu bakal kapan putusan vonisnya? Masih nunggu juga kabar dari hakim. Oke, yang jelas tuntutan sudah 5 tahun sekian bulan tadi. Iya. Tinggal hakim memutuskan vonis untuk 4 tersangka ini ya. Iya. Dan ada 1 orang yang masih buron berarti ya. Masih buron. 4 yang ini dan 1 lagi yang anak kecil. Oke, yang buron itu yang perannya apa lo ingat ya? Itu saya kurang ingat. Kurang Cuman ingat. yang paling sering, paling banyak saya itu udah lagi diproses sekarang. Lagi diproses sekarang. Lo udah bersaksi bahwa ini orangnya gitu ya? Iya. Oke. Dan ini terjadi Februari dan lo berarti menutup rapat kasus ini. Iya. Dev ini juga adalah seorang influencer. Kalau kita lihat konten TikTok-nya yang ada tangga di rumahnya ini kita lihat nih. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Could be a hidden cabinet, little movie room, gadget, but ours is this. Oke, dan intinya adalah baru sekarang lo akhirnya bersuara. Kenapa lo simpen ini? Karena saya pikir kita harus handle kasusnya secara yang bener lah gitu ya. Iya. Maksudnya nggak bisa langsung sembarangan upload tanpa ada planning atau apapun itu. Dan terutama saya fokus sama mental saya dulu, sama physical health gitu. Iya. Jadi saya mau bener-bener kalau saya udah siap baru saya sebar. Tapi akhirnya silikon untuk operasi hidung lo tuh gimana akhir pengaruhnya? Jadi dari CT scan itu hasil silikon di hidung itu bengkok om ke kiri. Saya kemarin 2 bulan yang lalu kalau nggak salah saya ke Korea lagi untuk check up, medical check up, tanya ke dokter juga yang ahli bedah plastik ke klinik yang sama dan mereka bilang sih aman-aman aja untungnya nggak ada infeksi, nggak ada kerusakan apapun di dalamnya gitu. Cuman hanya silikonnya itu bengkok. Berapa sih kalau boleh tahu operasi hidung? 180 juta. 180 juta untuk hidung doang? Hidung doang? Iya. Gue mesti izin Astrid nih. Hidung gue agak ngedesap ke dalam. Oke, 180 juta. Tapi untung itu nggak apa-apa ya. Tapi untuk pada saat itu pemulihan lo yang lain yang bengep-bengep segala macam itu berapa lama? 2 minggu setengah. 2 minggu setengah. Terus hubungan lo dengan teman lo yang orang Korea itu gimana gitu? Sekarang kita udah gak temenan. Gara-gara ini? Iya. Kalau mami lo temenan sama gue nggak masalah dong? Nggak masalah. Karena kita sohib lama ya. Gue ketemu dia pertama kali dulu zamannya USS ya dulu. Nino cek outfitnya si Dev ya. Dulu waktu itu lo belum jadi influencer kan? Belum. Oke nih untuk lihat, untuk ngingetin. Sekarang kita udah bersama-sama Mas siapa?
Dave, sekolah apa kuliah? Sekolah. SMA? SMA di mana? Di Bandung. Independent School. Kelas 12. Berarti Kak Dave, aku bisa nanya harga outfitnya Kakak? Bisa, boleh. Ini kaosnya nih, paling jreng, paling penting nih. Supreme LV berapa nih? Aku sih dapat retail. Retail berapa? 56 jutaan. 56. Kan udah 20 jutaan. Berarti dapetnya retail dong itu? 55. Enak banget, berarti dulu ngantri ya? Oh enggak, aku dapat aku kan VIP. VIP, dapat VIP? Boleh pilih Langsung. Oke, berarti kalau jaketnya, jaket Gucci berapa? 24 jutaan. 24 jutaan. Oke, berarti kalau Supreme LV-nya harga resellnya udah 20 jutaan. Digabung berarti udah 44 juta. Nah ini nih, celananya apa ini? Celananya beli online. Beli online? Apa? Nggak tahu mereknya. Oh nggak tahu, berapa emang? Sejuta. Nah ini, jam tangan LV. 40 juta. Nah ini kalau ini nih, sepatu Gucci-nya? 12. Ini kaos kaki Gucci juga ini, berapa? 2 juta. Gelangnya. Oh gelang nih, gelang. Hermes. 11 juta. Kak Dev, terima kasih banyak ya Kak Dev. Boleh punya IG? Apa namanya? Dev.sts. Nah ini handphonenya nih, iPhone 11 juga, iPhone 11 Pro. Berapa harganya belinya? 20 sekian, berarti totalnya 131 ditambah HP-nya juga nih. Oke. 200 lebih sama gelangnya. Oh, berapa gelangnya? 1 juta. 1 juta. Oh, apa itu yang 1 juta? Cartier. Berarti gila ini udah jadi intinya 200 juta. Totalnya 231 jutaan lah pokoknya. Luar biasa. Oke, thank you-nya. Jangan lupa subscribe channelnya. Oke Dev, apa pesan lo untuk si pelaku-pelaku ini? Terutama yang buron. Untuk burannya mungkin kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman saya tahu bahwa kalau rasanya dikejar-kejar sama orang itu atas pembuatan yang kesalahan dia, pasti tiap hari mimpi buruk sih. Oke, dan pesan gue untuk kepolisian yang menangani ini, gue rasa nggak mudah kok untuk kepolisian untuk nangkep buron ini. Karena mereka bukan koruptor kelas kakap yang bisa kabur ke luar negeri. Tantangan saya buat kepolisian, lu di Polres mana? Polres Cimahi. Tangkap orang ini. Gampang kok. Oke, mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi, gue rasa perlu ada undang-undang khusus ataupun kepolisian juga dimanapun untuk menindak tegas para geng-geng apapun, entah mau geng motor, entah remaja tawuran, dimanapun, bukan hanya di Bandung aja, di Jakarta, di mana, di berbagai macam daerah. Dan kejahatan-kejahatan remaja seperti ini mungkin sudah saatnya kita merevisi undang-undang pidana anak. Jadi sekarang banyak anak-anak umur 12 tahun, 13 tahun udah bisa ngebunuh orang, kayak begini nih, udah menganiaya orang dan lain sebagainya. Saatnya nih kita merubah undang-undang ini, dan bagaimana juga polisi dan aparat dan semua dinas-dinas yang terkait, pimpinan daerah, mau tingkat wali kota, bupati, camat, lurah, gubernur, harus bisa tegas sama kejahatan-kejahatan anak seperti ini. Ini kejahatan anak yang luar biasa, kelakuannya bukan wajarnya anak-anak, tapi udah biadab melebihi kejahatan orang dewasa. Mudah-mudahan hal ini seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, mudah-mudahan pelajaran buat semuanya, jadi contoh buat yang lain. Contoh buat semuanya. Dan hakim harus bisa membuktikan bahwa pelaku bisa divonis maksimal. Rasain loh. Tapi balik lagi, saya sering banget menangani kasus-kasus tawuran dan lain sebagainya, bahwa peran orang tua di rumah itu sangat penting. Orang tua yang mampu untuk mengontrol anaknya, melihat, dan sekarang gimana sih anak umur 12 tahun keluar jam 2 pagi, 3 pagi, ya, keliaran, kok nggak dicari? Kok dibiarin bebas? Gitu kan? Bebas anak-anak umur SMP udah pada jam 4, jam 3 pagi keluaran, kok nggak dicari orang tuanya? Jadi orang tua itu menurut gua adalah rumah tuh tempat yang paling utama untuk memfilter hal-hal seperti ini biar tidak terjadi. Ya, itu aja. Keluarga yang paling utama. Terima kasih, Dev. Terima kasih, Om. Terima kasih. Thank you. Untuk buronannya, kalau polisi nggak bisa nyari, kita cari sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.